Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Nurpadilla. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bermedia. Pilar kepercayaan dan profesionalisme di era digital. Dalam lengkap informasi yang semakin kompleks, etika bermedia menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga integritas profesi. Mengapa etika bermedia penting? Bentuk opini dan realitas media memegang peran besar dalam membentuk opini publik dan konstruksi realitas sosial. Risiko pelanggaran etika dapat menimbulkan informasi konflik sosial dan kerusakan reputasi yang tidak terpulihkan. Tingginya pengaduan di Indonesia. Tercatat lebih dari 600 pengaduan pelanggaran kode etik jurnalistik pada tahun 2017 menunjukkan urgensi masalah ini. Prinsip-prinsip utama etika jurnalistik: kebenaran dan akurasi, menyampaikan fakta berdasarkan verifikasi yang ketat dan sumber yang kredibel, menghindari penyebaran berita palsu, independensi dan objektivitas, menghindari bias pribadi atau tekanan eksternal dari pihak manapun, menjaga netralitas dalam pelaporan, keadilan dan penghormatan menjadi martabat individu dan kelompok, serta memberikan hak jawab dan pertimbangan informasi tanggung jawab publik, mengutamakan kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan pribadi atau golongan. Melayani kepercayaan publik. Tantangan etika bermedia di Indonesia: ledakan media digital, tekanan ekonomi, dan algoritme media sosial sering mendorong praktik-praktik yang tidak etis demi keuntungan dan etis. Praktik clickbait dan misinformasi, menyebaran informasi yang tidak terverifikasi, dan judul provokatif marak terjadi, mengikis kepercayaan publik. Pengawasan terbatas. Keterbatasan Dewan Pers dalam mengawasi ribuan media digital yang terus bertumbuh. Variasi pemahaman etika, perbedaan pemahaman dan penerapan kode etik di kalangan jurnalis dan pemilik media. Peran komunikasi dan regulasi dalam menegakkan etika komunikasi. Wartawan di wadah diskusi, edukasi, dan menegakkan kode etik, berperan dalam membentuk moral jurnalis. Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 1999 dan Dewan Pers sebagai payung hukum yang mengatur kebebasan dan tanggung jawab media. Pendidikan etika pentingnya. Pendidikan etika jurnalistik yang berbasis kearifan lokal memperkuat integritas. Kasus studi media dan etika peliputan kasus kriminal di Indonesia. Framing provokatif. Peliputan yang mengedepankan sensasi dapat mempertaruhkan ketegangan sosial dan polarisasi dalam masyarakat. Kebebasan versus tanggung jawab. Mencari keseimbangan antara kebebasan pers dengan tanggung jawab moral untuk tidak menimbulkan dampak negatif. Peliputan etis fokus pada fakta tanpa sosialisme, menghindari stigma, dan menjaga privasi korban atau terduga pelaku. Strategi memperkuat etika bermedia di era digital. 1. Pelatihan dan literasi. Mengadakan pelatihan etika dan literasi media bagi jurnalis serta masyarakat untuk meningkatkan pemahaman. 2. Kolaborasi multi pihak. Mendorong kerjasama antar regulator, media, dan publik untuk transparansi dan akuntabilitas media. 3. Kode etik adaptif. Mengembangkan kode etik yang fleksibel dan relevan perkembangan teknologi dan budaya digital. Kesimpulan etika bermedia sebagai fondasi kepercayaan publik. Media yang beretika adalah pilar utama bagi demokrasi yang sehat dan masyarakat informasi yang cerdas dan kritis. 1. Kunci demokrasi: media yang patuh etika esensial untuk menjaga kualitas demokrasi dan informasi yang beredar. 2.
Komitmen profesional, setiap pelaku media harus berkomitmen pada prinsip moral dan pluralisme yang tinggi. 3. Mewujudkan media kredibel bersama mewujudkan media Indonesia yang kredibel, tanggung jawab, dan beretika masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.